back to channel Risa Bercerita. Apa kabar nih kalian para bestie-bestie yang ada di sana? Semoga kalian semuanya tetap sehat ya. Kali ini saya Rini Santika akan menceritakan sebuah film yang berjudul Parker. Film ini dirilis pada tahun 2013 dan diperankan oleh Jason Statham. Nah, dari kalian pasti sudah tahu dong ya, kalau orang ini sudah memainkan film, pasti filmnya nggak bakalan gagal loh. Film ini juga mendapat rating 6,2 dari 10 menurut IMDb loh. Yang mana ada seseorang yang sudah dikhianati oleh kelompoknya sendiri, lalu katanya orang tersebut dibantai satu persatu. Wah, pasti bakalan seru nih ya. Oke, tidak usah berlama-lama, yuk langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan acara pekan raya di Ohio, Florida, Amerika Serikat. Terlihat seseorang yang sedang menyamar menjadi seorang pastor. Ia bernama Parker. Di sini Parker dan komplotan barunya hendak akan mencuri uang di pekan raya. Uang-uang itu disimpan tidak jauh dari lokasi di sana. Komplotan Parker terdiri dari Mallender, Ross, Hedrick, dan Carson. Di sini mereka mempunyai tugasnya masing-masing. Seperti Mallender dan Ross, mereka bertugas membobol brankas di dalam gedung. Carson bertugas memantau dan menyediakan kendaraan jemputan, sementara si Hedrick bertugas mengalihkan perhatian. Di sini Parker langsung mengetuk pintu kantor penyimpanan uang dengan pura-pura menitipkan sebuah koper. Namun pada saat itu juga Parker menyerang penjaga di sana yang dibantu oleh Mallender dan Ross yang sudah menunggu di balik lantai. Mereka dengan mudah dapat mengendalikan keadaan dan mengambil semua uang yang ada di brankas. Di balik itu Hedwig malah membakar jerami untuk mengalihkan perhatian. Akibat ulah Hedwig, kebakaran itu langsung merambat ke tabung gas yang kebetulan berada di dekat sana, hingga membuat ledakan besar dan memakan beberapa korban jiwa. Komplotan Parker langsung berusaha pergi dari tempat itu dengan menggunakan mobil yang sudah disediakan oleh si Carson. Di sini Parker merasa sangat kesal sekali dengan kelakuan ceroboh si Hedrick, sehingga mereka bertemu di sebuah gedung tua untuk mengganti mobil. Di sini si Parker menghajar si Hedwig karena telah berbuat ceroboh dan melanggar kode etik Parker. Yang kesatu yaitu Parker merampok hanya dari orang kaya yang pelit. Dan yang kedua, Parker tidak akan melukai orang yang tidak pantas menerimanya. Di tengah perjalanan, Mallender membuat rencana baru. Ia akan memakai semua uangnya untuk biaya perampokan yang lebih besar, yaitu untuk merampok perhiasan yang harganya super mahal. Di sini si Parker menolaknya dan ia hanya ingin uang itu dibagi rata sekarang. Mallender dan kedua temannya ini ternyata sudah berencana jahat ke si Parker. Apabila Parker tidak mau diajak untuk perencana barunya, dia akan membunuh si Parker. Di sini si Parker menyadari hal itu dan terjadilah keributan di dalam mobil. Hingga si Parker tertembak dan terlempar keluar mobil. Di sini Mallender memerintahkan Hedrick untuk memastikan kalau Parker benar-benar sudah tewas dengan menembak si Parker sekali lagi. Setelah itu mereka langsung pergi dari tempat itu. Setelah mereka bertiga pergi, tubuh Parker ditemukan oleh keluarga petani yang kebetulan lewat di jalan itu. Di sini ternyata Parker masih bernyawa dan keluarga petani itu langsung membawa Parker ke rumah sakit. Esok harinya si Parker tersadar dan di sini ia sadar kalau para polisi sedang mencarinya. Ia pun berusaha kabur dari rumah sakit itu dengan berpura-pura menjadi dokter yang sedang mengantar pasien kakek tua yang tidak bisa bicara. Setelah ia berhasil keluar, Parker mencuri ambulan rumah sakit dan pergi ke ladang gandum. Lalu ia merawat dirinya sendiri di dalam sana. Setelah beberapa hari minum bodrek migrain, lalu badan dia merasa agak enakan.
Si Parker berusaha mencari perbekalan makanan dan sempat ia mencuri senjata serta berganti pakaian. Lalu Parker mencuri mobil yang terparkir di sana. Di perjalanan, si Parker menghubungi seseorang yang bernama Tuan North untuk mengganti semua identitasnya. Setelah itu, si Parker berhenti di sebuah koperasi simpan pinjam untuk merampoknya. Dengan mudah si Parker melumpuhkan para penjaga di sana dan mengambil semua uangnya. Parker berencana menggunakan semua uang itu untuk membalas dendam ke kelompok yang telah mengkhianatinya. Di perjalanan si Parker menghubungi mertuanya yang ternyata si mertuanya ini adalah pencuri senior. Di sini si Parker bertanya kediaman keberadaan keluarga Mallender dan kelompoknya. Karena ternyata dulunya si mertua yang mengenalkan Parker ke kelompok Mallender. Di sini si mertua enggan memberitahu karena Mallender dan kelompoknya berhubungan baik dengan seorang mafia besar yang bernama Dan Singer. Dan si Hedrick di sini adalah ponakan si mafia tersebut. Di sini si Parker terus mendesak sang mertua hingga si mertua mengatakan kalau Parker bisa memancing mereka dengan mendatangi kakak yang bernama Udin Hedrick. Si Udin memiliki 5 bar besar di Barber Street. Setelah itu dengan mobil curian baru, si Parker langsung menuju ke sana. Malam harinya si Parker tiba di bar milik si Udin. Di sini si Parker menghajar anak buah Udin, lalu masuk menemui Udin. Di sini Parker juga menghajar Udin. Lalu Parker menanyakan keberadaan adiknya. Si Udin yang sedang tertekan, ia bilang kalau adiknya Hedrick berada di Palm Beach. Setelah itu si Parker menghubungi istri dan mertuanya agar cepat-cepat meninggalkan rumah esok harinya. Karena komplotan Udin dan Hedrick yaitu si Dan Singer mafia besar pasti akan memburu mereka. Di balik itu si Hedrick dan komplotannya sangat panik ketika mereka mendapat kabar dari si Udin kalau si Parker masih hidup dan akan memburu mereka. Di sini si Mallender sangat marah ke si Hedrick karena si Hedrick dulu tidak memastikan si Parker kalau benar-benar sudah mati. Namun si Hedrick mencoba menenangkan si Mallender kalau ponakannya si Dan Singer dan kakaknya pasti akan membunuh si Parker dengan mengirim pembunuh bayaran terbaik mereka. Singkat cerita, keesokan harinya si Cleary dan si mertua hendak kabur dari rumah mereka. Dan si mertua akan menjemput ibu Cleary. Ketika Cleary seorang diri di rumah, tiba-tiba datanglah pembunuh bayaran disuruh si Dan Singer. Beruntung sekali si Cleary langsung menyadari hal itu dan berusaha keluar lewat jendela. Cleary juga menusuk ban mobil si pembunuh bayaran itu. Setelah itu ia lalu kabur. Di perjalanan Cleary menghubungi si Parker dan mengatakan keadaan di sana. Di sini si Parker menyuruh si Cleary untuk bersembunyi di sebuah pantai yang menurutnya tempat itu tempat yang paling aman. Singkat cerita, si Parker bertemu dengan si mertua. Di sini si mertua menyuruh Parker untuk tenang dan tidak usah berbuat onar lagi. Bahkan si mertua mengganti uang bagian yang tidak diberikan si Mallender kepadanya. Namun di sini Parker menolak dan akan tetap memburu Mallender dan kelompoknya. Bahkan si Parker sudah mempunyai rencana untuk datang ke Palm Beach dengan identitas palsu sebagai David Parmit, anak bos kilang minyak yang akan membeli rumah di sana. Adegan berpindah ke Palm Beach, sebuah hunian untuk orang-orang kaya di sana. Kita diperkenalkan dengan seseorang yang bernama Leslie. Si Leslie dan ibunya saat itu sedang mengalami masalah finansial. Leslie sendiri bekerja sebagai sales untuk menjual rumah-rumah di Palm Beach. Hingga Leslie janjian bertemu dengan kliennya yaitu Parker yang sudah mengganti nama menjadi Daniel Parmit. Si Leslie lalu mengajak kliennya jalan-jalan di sana. Hingga di sebuah persimpangan si Parker meminta turun lalu pergi menggunakan taksi. Ternyata si Parker pergi ke persembunyian istrinya di tepi pantai. Di sini Cleary yang dulunya bekerja di puskesmas kecamatan, lalu ia mencoba mengobati luka-luka Parker lalu tumpang tindih sebentar. Setelah itu Parker pamit untuk pergi ke hotel di Palm Beach untuk menjalankan misinya. Esok harinya si Parker bertemu kembali dengan si Leslie. Si Leslie mengajak Parker untuk melihat rumah-rumah di Palm Beach. Hingga Parker melihat rumah yang tidak menarik dan berbeda di sana.
Si Leslie mengatakan kalau rumah itu dibeli oleh sekelompok orang untuk diperbaiki. Namun sampai kini rumah itu masih tidak ada perubahan. Si Parker langsung berfirasat kalau rumah itu dihuni oleh kelompok Malender. Malam harinya ketika Leslie mengecek informasi tentang David Parmit atau Parker, ternyata ia sama sekali tidak pernah melakukan transaksi di kartu kreditnya. Leslie langsung menyangka kalau si Parker hanyalah seorang penipu. Ditambah lagi Leslie mendapat email dari leasing kalau NMAX-nya akan ditarik esok hari. Di sini si Leslie semakin pusing dong. Aduh, kudu kumaha atuh urang, masa orang kudu pura-pura ngaleungit dibawa ku orek koneng jika manghiana senah be viral. Di balik itu, si Parker menyelinap ke rumah yang tadi dicurigainya. Benar saja, di sana si Parker melihat sekelompok Malender yang akan hendak keluar. Setelah mereka keluar, Parker menyelinap keluar dan memasang senjata di bawah meja. Di sana juga si Parker melihat rencana jahat kelompok Malender. Lalu si Parker merusak persenjataan mereka agar tidak bisa digunakan. Saat kelompok Malender pulang, si Parker langsung bergegas keluar dari rumah itu. Ketika Parker kembali, ia melihat Leslie berada di mobilnya. Di sini si Leslie membuka kedok Parker, bahkan Leslie tahu kalau Parker akan melakukan perampokan. Namun bukannya melapor polisi, si Leslie malah ingin ikut merampok bersama si Parker. Karena si Leslie sedang sangat membutuhkan uang. Leslie dibawa Parker ke kantornya sendiri. Lalu Parker menyuruh Leslie telanjang. Karena ditakutkan Leslie dipakaikan alat penyadap. Maaf, adegan ini disensor. Setelah itu Parker pergi dari sana dengan mengatakan akan mempertimbangkan kesepakatan itu esok hari. Hingga pada keesokan harinya si Leslie dihubungi si Parker dan akan mengajak Leslie untuk bergabung. Lalu mereka bertemu di apartemen kosong. Di sini Parker mengatakan semua rencananya dan menanyakan perihal di mana berlian seharga puluhan juta dolar itu disimpan. Karena sebelumnya si Parker sudah mencari toko perhiasan tetapi tidak menemukannya. Yang berarti kelompok Malender bukan mengincar toko perhiasan, melainkan mengincar berlian itu. Di sini si Leslie yang sudah lama tinggal di sana tentu saja tahu kalau perhiasan itu disimpan oleh Ratu Palm Beach yang akan dilelang pada besok malam. Setelah itu si Leslie membawa Parker ke dekat rumah si Ratu Palm Beach. Di sini Parker juga melihat Malender dan komplotannya ada di sana yang menyamar menjadi petugas. Sekarang Parker yakin kalau tempat inilah yang akan dirampok. Setelah itu Parker menyuruh Leslie untuk kembali ke kantornya. Sementara Parker kembali ke hotel untuk menyusun rencana. Namun ketika akan masuk kamar, si Parker bertemu dengan si pembunuh bayaran suruhan Dan Singer yang dulu hendak menyerang istrinya. Di sini mereka berkelahi dengan sangat brutal. Hingga pada akhirnya si Parker berhasil membunuh orang itu dengan menjatuhkannya dari atas balkon hotel. Wih, mantap juga nih si Parker. Esok paginya di rumah Leslie kedatangan seorang polisi. Di sini polisi itu menanyakan David Parmit. Karena mereka tahu kalau si Leslie adalah sales yang melayaninya kemarin. Semua itu karena tewasnya seorang pria yang tak lain sepembunuh bayaran. Polisi mencurigai David Parmit karena setelah kejadian itu ia kabur dari hotel dan mencuri sebuah mobil. Saat Leslie hendak mengambil minum untuk si polisi, ia melihat darah di wastafel dan di telapak kaki anjingnya. Leslie langsung mengalihkan perhatian si polisi dan melihat Parker di pojokan sana. Di sini si Leslie meminta polisi untuk pergi karena Leslie dan David Parmit hanya sebatas pelayan dan klien. Setelah polisi itu pergi, Leslie langsung menghampiri Parker. Di sini Parker menyuruh Leslie untuk cepat ke kantor seperti biasa agar tidak ada yang mencurigainya. Di sini juga ibu Leslie menerima Parker dengan ramah dan menyuruh Leslie cepat pergi seperti yang Parker katakan. Ketika si Leslie sudah sampai di tempat kerja, ia tidak fokus dan hanya memikirkan si Parker. Ia merasa khawatir dengan keadaannya si Parker, yang pada akhirnya Leslie memutuskan pulang untuk menemui Parker. Saat di rumah, Parker sudah mendapat pertolongan dari istrinya. Di sini si Leslie sedikit sangat cemburu kepada si Cleary. Malam harinya, acara lelang Ratu Palm Beach pun dimulai. Ketika acara baru dibuka,
Mereka dikagetkan dengan mercon yang meledak di sana, sehingga membuat orang-orang berhamburan. Kemudian Malender dan dua temannya berusaha masuk dengan menyamar menjadi seorang pemadam kebakaran. Di sini mereka langsung menggasak semua perhiasannya. Setelah itu mereka berganti pakaian dengan pakaian renang untuk kabur melalui jalur air. Seperti biasa, Hedwig yang bertugas mengalihkan perhatian, ia mengendarai perahu botnya menuju area terlarang, hingga membuat para polisi di sana sibuk berusaha mengusirnya. Kemudian Malender dan rekannya dapat dengan mudah untuk kabur. Di balik itu Parker menuju rumah kelompok Malender dan bersembunyi di sana menunggu mereka pulang. Tak lama dari itu, Malender dan kedua temannya datang membawa hasil rampokannya. Kemudian si Leslie ternyata datang karena merasa khawatir dengan Parker. Hingga Hedwig yang baru saja datang langsung menodongkan pistol ke Leslie dan membawanya masuk. Di sini si Malender sudah bisa menyangka kalau ini adalah ulah Parker. Malender memerintahkan yang lain untuk menggeledah seisi rumah sambil berteriak mengancam akan membunuh Leslie. Namun satu persatu Parker membunuh komplotannya. Mereka mulai panik ketika salah satu temannya tidak kembali. Malender dan Hedwig berusaha mencari Parker, sementara si Carson menjaga Leslie. Hingga Leslie menemukan pistol di bawah meja. Di sini Malender berhasil menemukan Parker. Lalu mereka saling membunuh sehingga kelompok Malender berhasil ditumbangkannya. Lalu Parker dan Leslie keluar dari sana dengan membawa semua perhiasannya. Di mobil Parker menyuruh si Leslie untuk menyimpan semua perhiasannya di ruang ventilasi kantornya. Setelah semua mereda, Parker akan menyuruh orang untuk mengambilnya dan menjualnya, namun akan membutuhkan waktu cukup lama. Di sini Parker hanya akan mengambil $200.000 saja, sementara sisanya akan diberikan kepada Leslie dan keluarga petani yang dulu pernah menolongnya. Dan akhirnya semenjak itu mereka berpisah. Singkat cerita, 6 bulan kemudian si Parker menemui Dan Singer lalu menghabisinya. Sehingga tidak akan ada lagi yang mengejarnya sekarang. 1 tahun kemudian si Leslie mendapatkan paket. Disangkanya paket itu dari online shop Besti. Ternyata paket itu berisi gepokan uang. Wah, si Leslie di sini sangat bahagia sekali Besti-Besti karena uang-uang itu akan menyelesaikan masalah finansialnya. Di balik itu, keluarga petani juga mendapatkan uang. Hingga ia bisa membangun rumah gubuknya menjadi rumah yang sangat layak huni. Dan film pun tamat para besti-besti. Wah para besti-besti. Akhirnya kita sampai juga ya di penghujung acara. Ya, itulah tadi kisah si Parker sang perampok ulung. Semoga film ini dapat menghibur para besti-besti yang ada di sana ya. Dan saya, Rini Santika pamit. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.